Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia ya. Persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia ini sangat penting sekali untuk dipelajari ya, karena akan berkelanjutan nanti untuk materi selanjutnya gitu ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa ini? Coba tolong dipimpin deh doanya. Ketua kelasnya siapa? Dimas, Bu. Oke, silakan Dimas. Tolong pimpin doa. Ya, ya Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dimas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya, materi persamaan reaksi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan fisika, perubahan kimia ya, waktu semester 1. Di mana perubahan fisika itu kan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia ini disebut juga dengan reaksi kimia atau reaksi saja. Nah, contoh dari perubahan kimia yang dapat kita amati dalam lingkungan sehari-hari, contohnya seperti kayu yang dibakar menjadi arang, kemudian besi berkarat gitu ya. Itu adalah contoh dari reaksi kimia. Nah, kedua reaksi tersebut itu dapat dilihat karena adanya perubahan dari warna zat mula-mula ya. Nah, selain perubahan warna, ada gejala lain yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia, yaitu apa? Perubahan wujud, kemudian suhu, adanya gas, dan terbentuknya endapan atau terbentuknya endapan gitu ya. Nah, untuk reaksi kimia ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi yang menyatakan rumus zat sebelum reaksi dan zat sesudah reaksi. Oke, saya buka dulu PPT-nya ya. Persamaan reaksi kimia. Berikut ini adalah standar kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik dapat menuliskan persamaan reaksi kimia, kemudian dapat menyetarakan persamaan reaksi kimia. Oke, langsung ke materi ya untuk persamaan reaksi. Nah, apa sih itu persamaan reaksi? Nah, persamaan reaksi yaitu persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia dengan meliputi lambang dan rumus, kemudian tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi. Itu ya. Jadi perubahan yang terjadi dapat dipaparkan dengan menggunakan rumus kimia, zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, cara pemaparannya ini disebut dengan persamaan reaksi. Oke, dalam persamaan reaksi, di sini ada yang namanya preaksi ya, preaksi atau reaktan. Nah, ini ya.
Ini adalah pereaksi atau reaktan, atau saya tulis rumus umumnya di sini P A ditambah dengan QB menghasilkan atau membentuk R C plus SD. Nah, sebelum tanda panah ini disebut dengan pereaksi atau reaktan. Ini namanya pereaksi atau reaktan. Nah, setelah tanda panah ini disebutnya produk atau hasil produk. Produk atau hasil reaksi. Itu ya. Jadi, dalam persamaan reaksi itu ada yang namanya pereaksi atau reaktan, kemudian ada yang namanya hasil reaksi atau produk. Kemudian, tanda panah, nah ini tanda panah ini menunjukkan arah reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk atau bereaksi menjadi, nah ini ya, tanda panah ini artinya berarti kalau misalkan kita baca seperti ini, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air gitu ya. Nah, kemudian dalam persamaan reaksi di sini ada yang namanya koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini adalah yang mendahului rumus kimia. Ini seperti ini 2. Kemudian kalau O2 di sini koefisiennya 1 ya, jadi tidak ditulis. Kemudian 2H2O ini adalah koefisien. Kalau dalam suatu persamaan umumnya di sini P, kemudian ada Q, ada R, ada S. Nah, ini adalah koefisien. Jadi, sebelum adanya rumus kimia, itu namanya koefisien. Lalu, dalam persamaan reaksi, di sini ada juga huruf kecil miring dalam tanda kurung. Nah, ini menandakan suatu wujudnya. Nah, wujudnya apakah dia wujudnya gas? Kalau misalkan G, nah ini ya, kalau G ini berarti dia gas wujudnya. Kemudian ada juga cairan. Kalau cairan berarti liquid. L ya. Nah, L ini berarti liquid. Ini ya, cairan. Liquid atau cairan. Kemudian ada lagi S. Nah, kalau S berarti apa? Itu solid, berarti padatan. Kemudian ada lagi AQ. AQ ini adalah larutan dalam air ya. Larutan aqueous ya, singkatannya. Nah, selanjutnya koefisien reaksi merupakan angka perbandingan sehingga koefisien reaksi haruslah bilangan bulat paling sederhana. Jadi kalau misalkan nanti bentuknya pecahan, dikalikan saja biar apa? Biar bilangannya bulat gitu ya. Contoh di sini ada 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O ya, atau membentuk 2H2O. Di sini ada molekul hidrogen. Hidrogen H2. Nah, kalau misalkan molekul hidrogen atau H2 berarti apa? Ini terbentuk dari H dengan H. Ini kan hidrogen ya. Nah, H dengan H. Nah, karena di sini ada 2 koefisiennya berarti ada 2 molekul H2 di sini kan. Nah, ini juga H2. Ini H. Nah, ini juga H. Berarti ini H2. Ini H1, ini H2. Jadi, tulisnya ada 2 molekul H2. Kemudian bereaksi dengan oksigen. Nah, O2. Nah, berarti kalau misalkan O2, berarti ada atom O dengan atom O. Makanya disebutnya juga dengan O2. Molekul O2. Kemudian, ada lagi H2O. H2O, berarti apa ini? Nah, ini ada atom H, kemudian ada atom O. Ya, ini adalah H2O. Karena di sini koefisiennya 2 ya, berarti H2O-nya ada 2. Nah, ini juga sama, H2O juga. Itu ya. Jadi ini ada 2 molekul H2O. Ini O ya, ini O, ini H, ini O. Jadi ada 2. Nah, tadi kan apa? Koefisien reaksi ini merupakan angka perbandingan. Nah, berarti perbandingannya gimana di sini? 2 banding 1 banding 2 gitu ya. Nah, pemberian koefisien reaksi sesuai dengan teori atom Dalton yang menyatakan bahwa dalam reaksi kimia, atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak diubah menjadi atom lain, melainkan hanya mengalami penataan ulang.
Nah, dalam suatu persamaan reaksi, kalian tidak boleh merubah rumus kimianya. Di sini kan ada H2 ya. H2 ditambah O2 membentuk H2O. Ini kalian tidak boleh mengubah-ubah gitu ya. Misalkan kalian mau menyetarakan. Ini untuk rumus kimia ini jangan diubah-ubah. Yang diubah apanya? Yang diubah adalah koefisiennya. Jadi misalkan di sini 2, nah ini ya. Nah, kalau koefisien boleh diubah-ubah, tapi kalau rumus kimianya tidak boleh diubah-ubah. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi? Nah, untuk menuliskan persamaan reaksi dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi, menuliskan persamaan kata-kata yang terdiri atas nama dan keadaan zat reaksi serta nama keadaan hasil reaksi. Contoh di sini. Aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat, membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Nah, yang pertama kita harus menuliskan persamaan kata-katanya ya. Aluminium, nah berarti kan Al ya, bereaksi berarti ditambah. Larutan asam sulfat, nah ini ya larutan asam sulfat. Membentuk, nah membentuk berarti apa? Tanda panah gitu. Larutan asam sulfat dan, nah dan ini berarti apa? Tambah ya. Nah, jadi aluminium ditambah larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat plus gas hidrogen. Selanjutnya yang kedua, menuliskan persamaan rumus yang terdiri atas rumus kimia, zat reaksi, dan zat hasil reaksi lengkap dengan wujudnya. Nah, kita akan tuliskan di sini. Nah, aluminium. Aluminium itu kan Al ya. Nah, wujudnya apa? Nah, aluminium kan tahu ya, solid ya, padatan. Berarti Al, kemudian buka kurung S ya, plus larutan asam sulfat. Nah, asam sulfat itu H2SO4. Karena bentuknya larutan, maka ditulisnya AQ. Membentuk, nah berarti tanda panah, baru larutan aluminium sulfat. Nah, aluminium sulfat berarti apa? Al2SO4 3 kali. Karena wujudnya larutan, berarti kita tambahkan AQ di belakang Al2SO4 3 kali. Kemudian plus gas hidrogen. Nah, hidrogen itu kan H2. Nah, wujudnya ternyata gas. Berarti dia tambahkan apa di sini? Nah, setelah H2 tambahkan G di sini. Buka kurung G, tutup kurung. G-nya miring ya. Kemudian yang ketiga, menyetarakan, yaitu apa? Memberi koefisien yang sesuai sehingga jumlah atom setiap unsur sama pada kedua ruas. Nah, di sini atom di kiri harus sama dengan atom di kanan. Atau atom di pereaksi harus sama dengan atom di hasil reaksi. Gitu ya. Nah, di sini kan Al. Al-nya kan 1 ya. Nah, patokannya apa? Kalau misalkan kita mau menyetarakan persamaan reaksi, yang harus kita lihat adalah senyawa yang kompleks. Patokannya adalah senyawa yang kompleks. Nah, senyawa yang kompleks di sini apa? Al2SO4 3 kali. Jadi patokannya ini ya. Nah, di sini kan Al-nya ada 2 nih. Al-nya 2, berarti kita tambahkan 2 di depan Al sebelah kiri. Kemudian S-nya ada berapa? 1. Nah, saat ini kan dia buka kurung, nah, dikalikan 3. S dikali 3. 1 dikali 3 berarti 3. Berarti di depan H2SO4 kita tambahkan 3. Lalu bagaimana? Nah, setelah itu baru sisanya. Sisanya apa di sini? Nah, H sama O ya. Nah, O-nya kan di sini 4. 4 dikali 3 berarti 12. Nah, di kiri juga sama. H2SO4. 4-nya, O-nya 4 kali 3. 12. Kemudian H2. H2 ini kan hanya ada 2, kita kalikan 3, koefisiennya jadi 6. Nah, sama juga dengan ini ya. H-nya juga 6. Gitu. Ini secara langsung.
Kemudian ini sama saja. Menyetarakan persamaan reaksi. Nah, banyak reaksi yang dapat disetarakan dengan cara menebak. Akan tetapi, sebagai permulaan, ikuti langkah-langkah berikut. Ini langkah-langkahnya sama dengan yang tadi, di mana kita lihat sini ya. Nah, senyawa yang kompleks di sini adalah CH4. Nah, CH4-nya jadi kita buat patokannya. Berarti di sini koefisiennya 1. Nah, karena atom C di sini 1, nah berarti atom C di sebelah kanan juga harus 1. Nah, CO2 berarti sudah sama ya. Kemudian H. H-nya ada berapa di sini? CH4, berarti H-nya ada 4. 4 dikali 1, nah berarti 4. Kita lihat di sebelah kanan, H-nya ada 2, berarti kita kalikan 2 di sini koefisien. 2 kali 2 berarti 4. Kemudian sisanya adalah O. Kita lihat O di sebelah kanan di sini CO2. O-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian di sebelahnya 2H2O. O-nya kan 1 dikali koefisien, berarti O-nya 2. Nah, berarti kan berapa ini di sebelah kanan? O-nya ada 4. Berarti kalau O-nya di sebelah kanan ada 4, berarti di sebelah kiri juga harus 4. Jadi kita kalikan 2. Jadi O-nya ada 4. Atau molekulnya seperti ini ya, bentuknya ya. Nah, di sini CH4 nih, ini kan C-nya 1 dikelilingi oleh H. Kemudian ada lagi O2. O-nya berarti gabungan O dengan O. Karena ada 2 ya, berarti O2-nya ada 2. Ini O2 yang pertama, ini O2 yang kedua. Kemudian CO2. Nah, ini ya, CO2. Kemudian H2O. Ini H2O yang pertama, ini H2O yang kedua. Gitu. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana jika persamaannya misalkan kompleks ya, misalkan terlalu ribet? Nah, boleh kita menggunakan cara matematis. Jadi boleh langsung, boleh matematis. Kita akan lihat di sini ya. Al, nah ini ya, Al plus HCl membentuk AlCl3 plus H2 ya. Reaksi aluminium dengan larutan asam klorida membentuk larutan asam klorida dan gas hidrogen. Kita akan lihat di sini untuk Al plus HCl menghasilkan atau membentuk AlCl3 plus H2. Di sini kan sebelah kiri ya. Kita lihat tadi apa? Jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, di sini Al. Al-nya kan sebelah kiri ya. Nah, kita pakai ini koefisiennya kita anggap di sini A, kemudian di sini B, di sini C, kemudian di sini D. Nah, berarti Al-nya berapa di sini? Nah, Al di sebelah kiri kan A ya. Al-nya ada 1. 1 kali A berarti A. Kita lihat Al di sebelah kanan. Al di sebelah kanan kan AlCl3. Al-nya ada 1. 1 kali C berarti C. Kemudian kita lihat H. H di sebelah kiri. HCl. Berarti kan cuma ada 1 ya. HCl. Berarti 1 dikali B berarti B. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Cl, AlCl3. Nah, Cl-nya ada berapa di sini? Ada 3. 3 dikali C berarti 3C. Kemudian Al sudah, H sudah, apalagi Cl. Nah, kita lihat Cl di sebelah kiri. Cl-nya cuma ada 1. Oh, maaf. Ini H-nya ini ya, yang D ya. H-nya kan B sini ya, H-nya kan 2. Nah, 2 dikali D berarti 2D. Kemudian Cl. Nah, Cl-nya kan 1. 1 kali B berarti B. Kemudian AlCl3. Nah, Cl-nya 3. Nah, 3 kali C berarti 3C. Nah, gini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, lalu gimana? Nah, kita misalkan A sama dengan 1.
A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 berarti C berapa? Nah, ini kan sesuai dengan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kalau A sama dengan 1, karena kan A sama dengan C, berarti C juga sama dengan 1. Kita lihat yang persamaan 3. Persamaan 3B sama dengan 3C. Berarti B sama dengan 3, C-nya kan 1. Nah, berarti 3 dikali 1, berarti 3. Berarti A-nya 1, kemudian C-nya 1, B-nya 3. Lalu apalagi yang belum? Yang belum adalah yang D. B sama dengan 2D. B-nya kan 3. Nah, kita masukkan 3 sama dengan 2D. Jadi D sama dengan berapa? 3 per 2. Itu ya. Jadi ini adalah koefisiennya. Kita akan tulis di sini HL ditambah A-nya berapa itu? HL, HCl. Oh, ini wujudnya. Ditambah H2. Kita tulis AL-nya adalah, A-nya kan 1. Nah, ini berarti 1 ya. HCl. HCl itu B. B itu berapa? 3. Kemudian ALCl. Nah, ALCl itu apa? C ya. C itu berapa? 1 juga. Kemudian H2. H2 itu D. Berarti berapa? 3 per 2. Nah, ini kan pecahan nih. 3 per 2. Nah, berarti gimana? Kan tadi tidak boleh pecahan ya. Nah, berarti harus dikalikan 2. Ini kita kalikan 2. Berarti berapa? 2 kali 1 berarti 2. Berarti 2 AL ditambah 3 kali 2 berarti 6 HCl. Kemudian 2 AlCl3 ditambah 3 H2. Itu ya. Berarti gimana nih? Sudah setara ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau persamaan ini sudah setara? Kita tulis saja di sini Al. Atom di sebelah kiri AL-nya 2. Di sebelah kanan AL-nya 2. Kemudian H di sebelah kiri berapa? 6. H di sebelah kanan, ini kan 2 ya. 2 kali 3 berarti 6. Kemudian Cl di sebelah kiri 6. Cl di sebelah kanan berarti berapa? Ini kan 3. 3 kali 2 berarti 6. Jadi sudah sama. Ya, 2L plus 6 HCl membentuk 2L Cl3 plus 3H2. Itu ya. Berarti sudah setara. Oke, selanjutnya. Nih, contoh soal. Jawab, ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Boleh cara langsung, boleh. Ada yang mau coba? Dimas mungkin? Dimas mau coba, Dimas? Dimas, mau coba nggak ini? Contoh soal. Enggak, Bu, enggak. Yang lain, Diana. Nggak ada yang mau nyoba. Kita lihat jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Kita lihat di sini ya, hanya ada berapa? Hanya ada 2. Hanya ada 2. Kemudian ini kan kiri ya. Nah, ini kiri nih. Ini adalah kanan atau pereaksi sama dengan hasil reaksi. Cl-nya berapa? Nah, Cl-nya ada 2. Kemudian di sebelah kanan hanya ada berapa? Ada 1. Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 1. Berarti kan ini belum setara. Nah, berarti gimana? Kalau bisa biar supaya setara. Yang mana yang harus dikalikan?
Ya, ini kan hanya 2 nih. Nah, hanya 2, berarti sini saya taruh 2. Nah, gitu ya. Kemudian CL-nya ada berapa? 1. 1 dikali 2 berarti 2. Ini CL-nya ada 2. Berarti sudah setara ya. Gampang kan? Nah, ini hanya berarti ada 2. Kemudian CL-nya ada 2. Kemudian di sebelah kanan hanya juga 2. CL-nya 2. Berarti ini sudah setara. Oke, ini jawabannya. Nah, ya, ini jawabannya. Oke, selanjutnya. Ini ya, sudah ada jawabannya. Ada yang mau coba ini? Yang kedua? Ada yang mau coba nggak? Ini satu pun nggak ada yang mau nyoba. Satu pun nggak ada yang mau nyoba ini. Siapa ini? Diana, coba Diana. Mana? Diana ada nggak? Ada, Bu. Oke, jawab Diana. Gimana nih? Bentar, Bu, layarnya belum ganti. Oke. Gimana? Diana? Mana ini Diana? H-nya ada 2 ya, Bu? Saya tulis di sini ya. Ya, Terus? H-nya 2. O-nya? Terus O-nya yang di sebelah kiri ada 2. Yang Oh, saya H-nya tulis dulu. H-nya 2, O-nya 2. Terus? Di sebelah kanan? Sebelah kanan H-nya ada 2. Kemudian O-nya? Ada 1. Nah, berarti kan belum setara. Lalu gimana? Kok ditutup lagi, Diana? Jadi gimana ini? Dikali ya, Bu? Apanya yang dikali? Gimana ini? H2 gas ditambah dengan O2 gas membentuk H2O liquid. Ini kan hanya 2 ya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan juga sudah 2. Tapi yang beda apa di sini O2-nya? Karena O2 di sebelah kiri adalah 2, berarti saya tambahkan di sini 2-nya. Nah, gitu ya. Jadi 2H, 2O. Nah, kalau misalkan di sini 2H, 2O, berarti kan hanya berubah. Nah, hanya kan ada 4. Nah, kalau misalkan hanya ada 4, berarti ini kita tambahkan saja di sini 2H, 2. Gitu ya. Jadi hanya ada berapa di sini? Hanya 4. Kemudian ini ya, 2 kali 2. Nih, 2 kali 2 berarti 4. Kemudian O-nya ada 2. Kita lihat di sebelah kanan hanya 2 kali 2 hanya berarti 4. O-nya berapa? O-nya kan 1. 1 dikali 2. Ya, 1 dikali 2 berarti 2. Berarti sudah setara. Sudah setara. Ini ya, ini jawabannya ya. Oke, ini adalah jawabannya. Kemudian yang ketiga, coba lagi. Al solid ditambah dengan O2 gas menghasilkan Al2O3 solid. Nah, kita lihat di sini Al di sebelah kanan. Al di sebelah kanan kan 2 di sini. Nah, berarti kita tambahkan saja di sini Al-nya 2 di depan. Gitu ya.
2AL. Oke, selanjutnya O. O-nya ada berapa di sini? O-nya ada 3. Sedangkan di sini O-nya 2. Gimana caranya? Kita tulis aja di sini 3. Bener ya, 3 ya? Salah dong ini. Kalau misalkan di sini 3, berarti kan 6. Berarti di sini harus kalikan 2 ya. Berarti ini bukan 2. Kan AL-nya 2. 2 kali 2 berarti AL-nya 4. Kemudian O-nya 3. 3 kali 2 berarti 6. Ini O-nya berapa? O-nya 2 kali 3. Berarti 6. Berarti AL-nya, nah ini kan tinggal kalikan saja 4. Jadi 4AL. Jadi jawabannya adalah 4AL plus 3O2 membentuk 2AL2O3. Berarti ini sudah setara. Oke, selanjutnya. Ini ya jawabannya. Nah, kita akan coba menggunakan matematis atau bukan secara langsung ya. Sini jawab Cl2 gas ditambah KOH. KOH-nya gas, kemudian KCl. KCl-nya gas, kemudian ditambah KClO2 aqueous ya, aqueous ditambah H2O itu liquid. Nah, kita buat misalkan di sini koefisiennya A. Kemudian ini koefisiennya B. Kemudian yang KCl koefisiennya C. Kemudian yang KClO2 koefisiennya D. Kemudian yang H2O koefisiennya E. Nah, kita lihat atom-atomnya. Di sini ada atom Cl, kemudian ada atom K ya. Kemudian ada atom O dan atom H. Tadi gimana? Jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Nah, kita lihat Cl di sebelah kiri. Di sebelah kiri Cl2. Nah, berarti ada 2 Cl-nya. Kemudian kita kalikan dengan koefisiennya. Berarti 2 dikali A. Berarti 2A. Sama dengan yang di kanan. Kita lihat Cl yang di kanan di sini. Ini ya, KCl ya. Cl-nya kan 1, berarti dikalikan C. Berarti 1 kali C adalah C. Kemudian KClO2. Berarti di sini berapa nih? Cl-nya 1. 1 dikalikan D. Berarti sama dengan D. Kemudian yang K. Kita lihat K di sebelah kiri, di sini ada KOH. K dikalikan B, berarti 1 dikali B, berarti B. Kemudian K di sebelah kanan, KCl. 1 dikali C, berarti C. Ditambah, nih ya, KClO2. Cl-nya 1 dikalikan D, berarti D. Kemudian yang O. KOH. O berarti dikalikan 1 ya, 1 dikali B berarti B. Kemudian O di sebelah kanan. O-nya ada berapa di sini? O-nya ada 2. 2 dikali D berarti 2D. Ditambah O. O-nya ini berapa? 1. 1 dikali E berarti E. Kemudian yang H. H di KOH. H di KOH di sini 1. 1 dikali B berarti apa? B. Sama dengan kita lihat yang H-nya. H di sebelah kanan H2O. Nah, H-nya kan ada 2. 2 dikali E berarti 2E. Lalu bagaimana? Nah, kita misalkan seperti yang tadi. Misal A sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1, ini kan persamaan 1 ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4. Nah, kita lihat di sini persamaan 1. Karena A-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan C plus D. Berarti 2 kali 1, 2 sama dengan C plus D. Ini ya. Kemudian kita lihat persamaan 2. Nah, persamaan 2
itu kan B sama dengan C plus D. Nah, kan C plus D sama dengan 2, berarti di sini adalah 2 sama dengan C plus D. Berarti B sama dengan apa? B-nya sama dengan 2. Tuh ya. Kan ini kan nih, ini dari persamaan 1. Nah, ini dari persamaan 2. Ini persamaan 1, ini dari persamaan 2. Tadi persamaan 1 kan 2 sama dengan C plus D. Nah, persamaan 2 itu kan B sama dengan C plus D. Karena C plus D sama dengan B, maka B sama dengan 2. Oke, selanjutnya. Nah, B-nya kan sudah tahu 2. Nah, A-nya sudah tahu 1. Tinggal apa di sini? Tinggal yang kita lihat persamaan 4. B sama dengan 2E. B-nya kan 2. Nah, 2 sama dengan 2E. Berarti E sama dengan 1. Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita lihat yang persamaan 3. B sama dengan 2D plus E. B-nya berapa? B-nya 2. 2 dikali D. D-nya kita nggak tahu berapa. Ditambah E. E-nya adalah 1. Berarti 2 dikurangi 1 ya. Sama dengan 2D. Berarti 1 sama dengan 2D. Berarti D sama dengan 1 per 2. Kemudian yang nih A-nya kan sudah dapat di sini. A-nya udah dapat 1, kemudian B-nya udah dapat 2, C-nya, oh ini E, E-nya 1, kemudian D-nya setengah. Berarti yang belum dapat apa? Yang C ya. B sama dengan C plus D. Nah, B-nya kan berapa tadi? B-nya 2, kemudian C-nya nggak tahu, D-nya setengah. Berarti C sama dengan di sini adalah 2 dikurangi 1 per 2. 2 dikurangi 1 per 2 berarti berapa di sini? Nih, kita samakan dulu ya. Penyebutnya berarti 2, 4. 1 ya. Berarti berapa di sini? 3 per 2. Bener ya? Bener nggak? 2 kali 2 kan 4. 4 dikurangi 1, 3. Jadi 3 per 2. Berarti C-nya adalah 3 per 2. Oke, selanjutnya gimana? Tinggal dituliskan saja. Ini kayaknya nggak muat. Ini kan A-nya 1. Nah, berarti sini A-nya 1. Kemudian B-nya adalah, mana? B-nya 2 ya, KOH. Kemudian C-nya adalah 3 per 2. Kemudian D-nya adalah 1 per 2. Kemudian E-nya adalah 1. Nah, ini kan nggak boleh pecahan nih, jadi dikalikan saja. Kalikan berapa? Dikalikan 2. Nah, jadi berapa di sini? Di sini CL2 plus 4 KOH ya. Oh, kok salah ini? 1 dikali 2 berarti 2. 2 CL2 ditambah 4 KOH menghasilkan atau membentuk 3 KCl plus 2 KClO2 ditambah 2H2O. Itu ya. Ini kalau misalkan rumit, berarti pakai matematis. Ini caranya. Ini udah ada jawabannya. Oh, ini ada yang salah nih. Oh iya, ini. Setengah dikali 2 kan 1 ya. Nah, salah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Diana mau bertanya? Oh, udah jam 11.19. Kelamaan kita. Setelah ini akan ada latihan. Ini latihannya kita lihat. Setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada 5 persamaan. Jadi untuk nomor 1 yang kemudian, tulislah persamaan setara untuk masing-masing reaksi berikut. Ini berarti kalian belajar tentang tata nama nih. Berarti besi dengan asam klorida membentuk besi 2 klorida dan gas hidrogen. Berarti besi apa ini? Fe ya.
Bentuknya apa? Kalau besi udah pasti ya, solid ya, padatan. Dengan asam klorida. Nah, dengan berarti ditambah. Asam klorida berarti gimana? HCl. Bentuknya apa asam klorida? Cari ya di Google. Bentuknya apa dia? Solid ataukah larutan ya, liquid ataukah aqueous. Tinggal dicari saja. Membentuk. Nah, membentuk berarti apa sih ini? Tanda panah. Kemudian besi 3 klorida dan gas hidrogen. Oke, selanjutnya belum saya absen. Anissa Fatia ada? Anissa Fatia? Aura Rahadian? Hadir, Bu. Baikuni? Baikuni dispen ya? Anissa Fatia hadir, Bu. Oke. Ibu, maaf katanya Baikuni izin, Bu. Iya. Dewi? Hadir, Bu. Diana? Hadir, Bu. Dimas? Dimas ada? Ada, Bu, ada. Dwi Cahyani? Nggak ada. Jakia Rahma? Hadir, Bu. Fahmi? Fasya? Ilham? Hadir, Bu. Ilham hadir. Keisha Amanda Putri? Hadir, Bu. Khairu Tamam? Hadir, Bu. Laura? Laura ada? Nggak ada. Muhammad Fahreza Fadila? Hadir, Bu. Muhammad Lutfi? Hadir, Bu. Muhammad Najwan? Hadir, Bu. Mutiara? Hadir, Bu. Nabila Aulia? Nabila Aulia nggak ada. Nadia? Nadia ada. Nadia hadir, Naj- Bu. Oke, Najla? Hadir, Bu. Nizar? Nizar ada, Nizar? Nova? Hadir, Bu. Nur Aida? Nur Aida? Nggak ada. Nur Fadila? Hadir, Bu. Oktrina? Hadir, Bu. Ibu, maaf, Bu. Hah? Dwi Cahyani ada, Bu. Cuman katanya mic-nya rusak, Bu. Oke, Dwi Cahyani. Putri? Raisa? Sahara? Salma? Hadir, Bu. Salwa? Hadir, Bu. Fenia? Hadir, Bu. Widya Ningsih? Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Bu Nur Aida hadir. Nur Aida, Nur Aida. Ada lagi? Ibu katanya Laura udah nyaut tapi nggak kedengeran. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Ketua kelasnya siapa? Dimas ya? Dimas? Dimas? Iya, Bu. Dimas, ini kan yang meetingnya dari kemarin masih ini ya, masih banyak yang belum pada ikut masuk. Jadi nanti tolong bilang sama teman-temannya, kalau misalkan masalah kuota, dia boleh nebeng di temennya. Misalkan yang deket sama apa sih sama temannya itu siapa, itu boleh gabung gitu. Kalau misalkan kendala di kuota itu, atau misalkan gini, yang deket dengan teman kalian adalah beda kelas, misalkan kelas IPS 3 misalkan. Misalkan saya mau gabung meet-nya, ya itu nggak masalah, yang penting bilang gitu ya. Ini banyak banget ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak kan sebenarnya mentolerir kalau misalkan tidak punya kuota ataupun paket, tapi
dengan syarat ada konfirmasi gitu ya, Dimas ya. Nanti tolong Iya, kasih tahu teman-temannya. Kalau emang terkendala di kuota, nggak apa-apa gabung temennya, tapi pada saat saya panggil berarti harus nyaut ya. Dipanggil harus ada gitu. Oke, Dimas. Bu, Ya, Sarah hadir, Bu. Tadi ini nggak ada suaranya. oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Yang lain? Udah ya, nggak ada ya. Kayak Raisa ini ya. Dimas, ini Raisa ini dia nggak pernah ikut meet. Jadi nanti tolong dikasih tahu ini. Kalau misalkan masalah di kuota, coba tolong gabung sama temennya yang dekat. Misalkan adanya di 10 IPS 3 nggak masalah, atau di 10 IPS 4 nggak masalah gitu ya. Jangan sampai nggak ikut meet, nanti ketinggalan pelajarannya. Oke, yang penting ada niat dulu untuk belajar. Gitu ya, Ibu, ya. itu ada Nabila, Bu, di Meet. Oh, Nabila ada. Mana Nabila? Oke. Kemudian, siapa lagi? Ibu maaf Bu, katanya Baikuni izin Bu, mau seleksi timnas. Izin. Ada Iya, lagi? tadi dia bilang ke saya. Ada lagi? Udah ya? Oke, sudah terlalu lama, sudah jam 11.26. Ini kelamaan kita. Nanti tolong disampaikan ya, Dimas ya. Iya, Bu. Oke, saya akhiri meet kita hari ini. Nanti akan ada video referensi dari YouTube. Kalau misalkan terlalu cepat atau kurang mengerti, nanti tinggal ditanyakan saja. Oke, saya akhiri meet kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Selamat siang. Boleh meninggalkan meet.